Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti suatu sesi. Dalam hal ini merupakan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang merupakan tugas sebagai dalam program pendidikan guru penggerak. Dan untuk materi ini akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Eva Tirsa Mumu, Sarjana Pendidikan. Kita akan memulaikan kegiatan kita di siang hari ini, dan untuk acara yang pertama kita akan awali dengan berdoa, dan doa akan dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Clara Nevirori. Mari berdoa. Segala puji syukur, hormat, terima kasih dan sembah kami kepadamu Tuhan untuk semua anugerah kasih sayang, kemurahan, tuntunan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami ada kekuatan, kesehatan, kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Tampaso. Bapa, di tengah pelaksanaan tugas kami sebagai pendidik di SMA Negeri 1 Tampaso pada hari ini, kami juga mengambil bagian dalam kegiatan oleh para guru, calon guru penggerak yang pada hari ini akan memaparkan materi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah dalam sesi berbagi untuk modul 1.4 budaya positif atas nama Ibu Eva Tirsa Mumu. Bapak, biarlah acara ini kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Sama-sama kami diberi kekuatan, kemampuan untuk memahami apa yang hendak dipaparkan. Bahkan bagi yang bertanggung jawab dalam hal ini Ibu Eva, Tuhan kiranya beri kemampuan dia untuk dapat menuntun dan membimbing kami dalam pemaparan materi ini, sehingga menjadi berarti bagi hormat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya acara ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Clara Nevirori yang sudah memimpin kita dalam doa buka. Dan saat ini mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan dibawakan oleh pimpinan sekolah, dalam hal ini oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Novi Kaligis SPD MPD. Dipersilakan. Selamat siang, salam kasih bagi kita semua, shalom. Tentunya bersama kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita keluarga besar SMA Negeri 1 Tampaso boleh lagi ada di tempat ini untuk melaksanakan tugas pelayanan kita, tentunya sebagai guru bagi tenaga guru dan bagi tenaga administrasi dengan tugas pelayanan administrasi. Sebagaimana telah direncanakan dan telah disampaikan kepada pimpinan sekolah, bahwa di kesempatan ini bersama kita akan ada dalam ruang dan waktu di mana kontennya terkait dengan pemahaman dan pengalaman dalam hal ini penerapan budaya positif dalam sebuah program yang tentunya menjadi sebuah kerinduan besar pemerintah yang selanjutnya telah dijawab oleh ini teman-teman kita yang kita boleh katakan terbaik, karena telah menjawab dan menjadi motivasi bagi tentunya yang lebih muda, karena sesuai dengan aturan dia 50 tahun ke bawah untuk boleh menjadi guru penggerak. Di sekolah kita bersyukur, ini sudah teman-teman kita ini Inji Eva, berarti kalau Tuhan berkenan sudah akan kita memiliki setidaknya 3. Tapi hari ini sebagai calon guru penggerak tentunya membutuhkan support dari setiap kita, elemen yang ada di sekolah ini.
Ya, karena apa, yang namanya belajar adalah suatu proses yang membutuhkan koneksivitas, bukan hanya tentunya dari dia dan keluarganya, tapi dari semua elemen. Dan kalau hari ini kita bersama ada dalam sebuah sesi berbagi, tentunya kan Eva dan kita semua dapat memahami, ini sudah pada ranah yang boleh saya mau katakan ini semacam diseminasi, pemahaman dan pengalaman. Kalau kita bicara aspek pendidikan, ini sudah tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan dan keterampilan. Ini setidaknya yang akan mau diajak ke kita semua adalah sebuah konteks pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang tentunya wujudnya sudah dalam bentuk keterampilan yang hari ini berkenan akan didiseminasikan di kita semua. Karena tentunya saya misalkan sebagai wakil kepala sekolah hari ini usia kita 55 tahun dan beberapa teman-teman untuk tentunya secara dari aspek aturan untuk ikut kan mungkin sudah tidak punya kesempatan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa masuk ke dunia merdeka, kurikulum merdeka itu sendiri. Ya, kita bersyukur ada teman-teman kita yang ada di dalamnya, dan karena itu mereka akan menjadi penular dalam aspek yang tentunya dimaknai sebagai diseminator. Dan karena itu mewakili tentunya pimpinan sekolah dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marlene Kawan, Putra Marlene Kawan NM, tentunya menyambut dengan syukur sukacita atas kesediaan. Di sekolah lain, kepala sekolah mendorong, tapi tidak ada yang terdorong. Di kita, mau bilang pemanggilan diam dah, tapi apa yang telah dilakukan oleh pendahulu sebelumnya yang sudah bukan lagi calon, tapi sudah guru penggerak, Pak Anton Lasut, sarjana pendidikan, ya sangat memotivasi. Dan kiranya juga ini mendorong teman-teman yang lain, karena ruang lingkup pelayanan pendidikan kita ke depan, ya suka ataupun tidak, kita berada di apa yang ada di program besar ini, yaitu Merdeka, kurikulum Merdeka, yang kontennya tentu Merdeka belajar bagi siswa dan Merdeka mengajar untuk guru. Dan karena itu sekali lagi tentunya menyambut dengan segala syukur dalam sebuah kajian ini budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tentunya kalau boleh dari aspek berpikir saya sederhana, tentu yang dimaksudkan ini setidaknya cara berpikir, cara bertutur, cara bertindak yang didasarkan semua dengan tentunya positif. Dan ini yang menjadi tentu kerinduan kita, dan oleh karena itu mari bersama kita mengikuti proses ini, kita ambil hikmahnya, dan setidaknya hasil diseminasi ini akan menjadi kekayaan kita untuk membangun sekolah yang pada gilirannya membangun Yalang Minahasa, membangun Sulawesi Utara hebat, dan terlebih membangun Indonesia tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi tentunya atas nama pimpinan sekolah, secara khusus kepada Ibu Eva Tirsa Mumu SPD, dengan hormat disilakan untuk memanfaatkan waktu yang ada ini, dan karena itu atas nama pimpinan sekolah membuka sesi berbagi sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh pembicara atas nama Ibu Eva Tirsa Mumu, sarjana pendidikan. Demikian, dan Tuhan kiranya memberkati dan menyertai keberadaan kita semua dengan penuh kesabaran selama sesi berbagi ini boleh berlangsung. Demikian, sekali lagi kegiatan ini dibuka dengan resmi dalam perkenanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sambutan yang dibawakan oleh pimpinan sekolah, dan saat ini saatnya kita akan menerima pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Eva Tirsa Mumu SPD. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya, atas pertolongannya, kita semua boleh berada di tempat ini, dan kita bersyukur untuk kesehatan kekuatan yang Ia berikan kepada kita.
Saya calon guru penggerak Angkatan 7 mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan sekolah dan kepada rekan-rekan guru sekalian yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbagi bersama lewat apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak. Jadi sudah satu modul yang saya ikuti dan hari ini saya akan berbagi bersama rekan-rekan dan ini merupakan salah satu tugas yang harus saya lakukan, di mana berbagi bersama dengan teman-teman aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita akan pahami bersama-sama lewat sesi berbagi saat ini. Bapak Ibu sekalian, mengawali sesi berbagi saat ini, saya ada sebuah pantun. Jadi pantunnya, kalau mengajar, jangan grogi. Siswa belajar dengan bahagia dan aktif. Mohon izin saya berbagi pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin di depan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya dalam program guru penggerak ini yang ada di tengah, Bapak Mujiana, dan sebagai pengajar praktik yang sudah 2 kali datang di sekolah ini dalam pendampingan individu pertama dan kedua, yaitu Bapak Franky Momongan. Nah, Bapak Ibu Guru, karena di siang ini saya ingin agar Bapak Ibu Guru tetap berkonsentrasi untuk fokus dalam kegiatan sesi berbagi ini. Jadi kita ice breaking sejenak. Jadi ice breakingnya mudah Bapak Ibu Guru, tentang semut dan gajah. Kita tahu bahwa semut itu ukurannya kecil ya. Kalau gajah besar. Jadi untuk permainan kita saat ini, kalau saya menyebutkan semut, Bapak Ibu Guru dengan gerakan semut kan kecil, tapi gerakannya besar. Ya, jadi sebaliknya, jika saya menyebutkan gajah, Bapak Ibu bilang gajah besar, tapi gerakannya seperti ini. Jadi gajah besar, tapi gerakannya seperti ini, ya. Kalau saya bilang semut kecil, tapi tangannya bukan besar-besar. Ya bisa Bapak Ibu? Oke, kita akan coba sama-sama ya. Jadi kalau saya katakan semut, coba. Semut kecil, tapi gayanya besar. Kalau saya bilang gajah, besar. Ya, oke, siap ya. Kita sama-sama katakan konsentrasi. Siap konsentrasi. Begitu. Siap. Konsentrasi. Siap konsentrasi. Gajah. Gajah besar ya. Ya, jadi mau konsentrasi. Oke, lanjut. Ya. Konsentrasi. Siap konsentrasi. Gajah kecil. Besar. Oke, kita tambah lagi ya, besar. Konsentrasi. Siap berkonsentrasi. Gajah besar. Mantap. Berarti Ibu Rina berkonsentrasi.
Ya. Jadi harapan Bapak Ibu masih tetap fokus dan berkonsentrasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebagai pendahuluan Bapak Ibu, pentingnya membangun budaya positif di sekolah dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, Bapak Ibu guru sudah tahu Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dengan semboyan yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Ada 3, Ingatson Sungtolodo di depan memberi contoh, Imadia Mangkaso di tengah membangun semangat, dan Tutmuri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah Bapak Ibu guru, filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi di sini kita sebagai guru menuntun tumbuh kembangnya murid, dan di sini murid ibarat benih yang ditanam. KHD menjelaskan untuk tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah menanamkan atau membiasakan budaya positif murid dengan membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tujuannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Di sini kita menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, menimbulkan motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin. Nah, ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, setuju. Kalau pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, kalau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, Bapak Ibu, untuk materi kita pada saat ini dalam sesi berbagi tentang budaya positif, ada 7 materi yang akan kita pelajari bersama, yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, keyakinan kelas. Nah, di materi yang pertama ini, perubahan paradigma belajar, kita akan melakukan kegiatan pemantik dengan nama Cobalah Buka. Jadi permainannya atau kegiatan ini Anda dan teman Anda. Jadi boleh berdua, di sini berpasangan. Jadi si A adalah Anda dan si B adalah teman Anda. Jadi ya, silakan Bapak Ibu guru. Jadi Anda adalah A, tugas Anda. Jadi tugas Bapak Ibu guru yang A, mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi mengepalkan salah satu tangan Anda
Dan Anda coba bayangkan, Anda menyimpan sesuatu di kepala tangan Anda yang sangat berharga menurut Anda. Jadi Anda di sini perlu menjaga ya, perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Karena yang ada di kepala tangan Anda begitu sangat berharga. Nanti di sini tugas teman Anda yang B akan mencoba membuka kepala tangan Anda. Yang di tangan Anda ini bisa menggunakan berbagai cara. Bisa dengan memarahi, membujuk, menghardik, atau menggoda, ataupun menggelitik, ya terserah. Apapun Anda bisa gunakan. Kalaupun memberikan uang, ya boleh. Kegiatan ini dilakukan 30 detik saja ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Iya. Betul. Ada. Ya, 30 detik saja Bapak Ibu. Kalau tidak berhasil membuka, silakan bergantian. Apakah teman Anda bisa membuka atau tidak? Terima kasih banyak. Menyerah. Ada yang menyerah. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Boleh duduk, silakan duduk. Karena cintanya mama untuk masa depan. Ada ujian paksaan. Nah, Bapak Ibu Guru tadi sudah mencoba yang jadi A dan B dan bergantian. Mungkin tadi dalam kegiatan tadi ada yang berhasil membuka, tapi mungkin ada juga yang tidak berhasil untuk membuka. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ada yang membuka? Boleh angkat tangan? Ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kedua, nah mungkin ada alasan. Kalau bisa saya tanyakan kepada Bapak Ibu Guru untuk pertanyaan ini, apa alasan kira-kira Bapak Ibu Guru membuka kepala tangan? Karena sudah dipaksa dan karena sudah dipaksa dan sudah pada kelemahan pilih. Terima kasih Ibu Piatlin. Ternyata Ibu Piatlin karena ada paksaannya, dan kedua karena digelitik oleh temannya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah ada yang masih tetap menutup kepala tangannya? Ada? Ada. Bolehkah ada yang bisa memberikan alasan yang tetap menutup dengan apa? Yang di dalam kepala tangan Anda ada sesuatu yang sangat berharga. Oh, Encik Helmi, silakan Encik Helmi. Saya masih tetap menutup tangan saya karena menurut saya karena ada sesuatu yang berharga memang yang tidak boleh untuk dimiliki untuk diberikan kepada orang lain atau seperti itu. Oke, terima kasih banyak Encik Helmi atas tanggapannya. Misalkan saja ya Encik Helmi suami, ya pasti Encik Helmi akan lepaskan kan? Walaupun Encik Yuli sudah membujuk dengan segala cara, biar Encik Yuli mau kasih uang 1 miliar pasti ya Encik Helmi tetap akan memperhatikan karena memang itu sangat berharga. Oke, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman yang lain juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang punya alasan ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, kira-kira Bapak Ibu dari kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang
ada pada diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, di sini saya akan memaparkan ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini adalah sebuah ilusi yang merupakan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu Guru, kita perlu mengetahui, jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu Guru, dan di sini kita bisa melihat ternyata ini adalah bentuk miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi, ya ini adalah miskonsepsi yang sudah saya utarakan tadi. Nah, bagaimanakah seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi di sini Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini saya membuat tabel stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ada perbedaannya. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol, dia mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti di kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan ini juga berlaku bagi kita sebagai seorang guru terhadap murid. Jadi kita harus mengetahui hal ini. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk, kita, sampai tadi ada yang membuka karena dipaksa, kan jika sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi. Dan terakhir, model berpikir menang kalah itu untuk stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk materi yang kedua, disiplin positif. Kita pasti semua sudah mengetahui makna dari kata disiplin. Jadi kalau menurut Diana Gosen, dia mengartikan kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut.
Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu Guru, motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsik. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif menurut juga Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu Guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan terlebih memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mungkin Bapak Ibu bertanya, untuk nilai-nilai kebajikan universal yang bagaimana? Jadi kalau di sekolah kita sudah menerapkan untuk nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang sekolah kita miliki, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengharapkan agar anak-anak kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi hal ini yang menjadi fondasi atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang akan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kita sudah tahu untuk profil pelajar Pancasila ada 6 ya, Bapak Ibu Guru. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Ya. Untuk motivasi perilaku manusia di bagian ketiga materi ini, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pada diri Bapak Ibu sendiri untuk pertanyaan ini. Bagaimana sih kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, Bapak Ibu Guru, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini pada umumnya ya Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Jadi kita melakukan sesuatu supaya orang lain senang. Jadi mereka bisa tersenyum pada kita. Atau untuk mendapat hadiah. Jadi kita melakukan sesuatu karena untuk mendapat hadiah. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau menurut Bapak Ibu dari ketiga hal ini, kira-kira yang mana yang 3 motivasi perilaku manusia yang perlu untuk kita bentuk pada anak-anak kita? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga ya Bapak Ibu. Ya, boleh kita lihat bersama. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu Guru, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi
melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi kalau kita lihat untuk yang motivasi yang pertama ini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang tidak timbul dari dalam diri sendiri. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka menginginkan ada hadiah atau penghargaan dari orang lain, ada imbalan. Jadi mereka melakukan sesuatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Nah ini dia, pengakuan atau imbalan. Jadi Bapak Ibu Guru, untuk motivasi yang kedua ini masih merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang bukan muncul dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi Bapak Ibu Guru, untuk motivasi ini akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Jadi disiplin positif karena motivasinya bersifat atau berperilaku yang bersifat internal. Jadi bukan eksternal. Jadi motivasi yang muncul dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka sudah menyadari. Contohnya misalkan orang menggunakan helm. Kita sudah sadar bahwa untuk memakai helm berarti orang menghindari untuk keselamatan kita. Jadi tanpa harus ada motivasi eksternal dari orang lain, kita sudah sadar bahwa kita harus memakai helm. Begitu juga saat pandemi COVID, kita sadar untuk menjaga kesehatan kita tanpa orang lain suruh, kita sudah harus memakai masker, melindungi kita agar kita tetap menjaga supaya tidak sakit. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Dan dalam materi yang saat ini, budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin yang bentuk konsekuensi dan disiplin yang bentuk restitusi. Kalau untuk hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau hukuman bersifat satu arah. Dan hukuman juga diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu kalau hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kita sudah bahas bersama dan disetujui oleh guru dan murid. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Jadi guru
selanjutnya untuk konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan mungkin ini Bapak Ibu guru alami dan diterapkan kepada murid-murid kita. Jadi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Di sini sikap guru senantiasa memonitor murid. Nah, Bapak Ibu guru dihukum oleh penghargaan. Jadi kita bisa lihat bersama Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman. Jadi baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi bukanlah suatu penghargaan maupun hukuman yang kita berikan kepada murid kita ataupun anak kita di rumah. Nah, untuk restitusi, jadi restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi inilah restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah restitusi yang harus kita tahu bersama Bapak Ibu guru dengan ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran, bukan paksaan. Dan yang kelima, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ini saya rangkum untuk kita tahu bersama tentang restitusi. Dan restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau sama siswa kita berusaha agar mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu ada tabel di sini yang bisa membedakan kalau identitas gagal berarti itu hukuman yang kita berikan. Kalau identitas sukses itu masuk dalam disiplin konsekuensi restitusi. Mungkin kita bisa lihat contoh, misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu karena hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Memang anak itu tahu bahwa kalau dia berbuat salah, konsekuensinya apa. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Hanya jangka waktu pendek karena ada konsekuensi yang harus dia lakukan karena kesalahan yang telah dia perbuat. Kalau restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini baik buat anak didik kita. Yang ketiga, korban dalam tanda petik di sini mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Berikutnya, untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Karena memang dia harus ada konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat, itu untuk hukuman. Jadi agresif di situ. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan.
Nah, masih ada lagi di sini contoh-contohnya. Jadi kalau hukuman, kalau kita lihat dia condong ke hal negatif atau positif Bapak Ibu. Kalau hukuman negatif ya, negatif. Kalau konsekuensi netral. Kalau restitusi positif. Jadi kalau di situ ada kalimat kalau untuk hukuman, awas kalau tidak dilakukan lagi, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas kamu itu kalau orang berikan untuk hukuman. Kalau netral, lakukan apa saja, apa yang saya katakan. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ada pertanyaan di situ. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, materi yang keempat, kebutuhan dasar, kita bisa melihat di layar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Pasti Bapak Ibu guru bukan hanya murid yang merasakan kebutuhan dasar manusia, tapi kita semua. Jadi kita semua sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid kita. Jadi Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi atau memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, kita masuk pada yang kelima, posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu boleh menyaksikan video sebagai berikut. Jadi video ini saya ambil di kanal YouTube Pendidikan Guru Penggerak. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu guru boleh sambil berefleksi, saya termasuk posisi kontrol yang mana? Ya, kita saksikan ini yang pertama. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tersebut biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini dampak-dampaknya Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kita saksikan bersama Bapak Ibu.
Bapak Ibu Guru. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, itu dampak-dampak yang bisa terjadi. Yang ketiga, posisi teman. Ya, kita boleh saksikan bersama. Mungkin ada yang Bapak Ibu Guru seperti ini. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu posisi teman Dalam Bapak Ibu. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Jadi ini konsekuensinya Bapak Ibu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, dari tayangan video tadi, mungkin Bapak, Ibu, guru bisa berefleksi, saya masuk pada posisi kontrol yang seperti apa? Ya, bisa berefleksi, Bapak Ibu guru. Ada yang sebagai teman? Ada. Jadi di video tadi sudah jelas bahwa posisi kontrol yang ideal yang harus kita terapkan kepada anak didik kita sebenarnya bukan hanya untuk murid tapi juga untuk anak kita di rumah, yaitu posisi kontrol manajer. Jadi posisi kontrol manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, dan untuk yang keenam, segitiga restitusi tadi, untuk restitusi kita sudah tahu bersama bahwa restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dan segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Mungkin langsung saja di sini ya Bapak Ibu guru. Jadi pertama, menstabilkan identitas, itu yang di bagian bawah. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu bisa kita sampaikan dalam langkah menstabilkan identitas. Contohnya lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya kepada murid. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah pada segitiga restitusi yang
kita harus lakukan kepada anak didik kita jikalau mereka melakukan satu pelanggaran atau kesalahan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Guru, yang terakhir keyakinan kelas. Jadi dalam mata pelajaran Bapak Ibu Guru ada langkah-langkahnya yang perlu Bapak Ibu Guru ketahui. Jadi untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bagian terakhir dari materi kita saat ini, di sesi berbagi saat ini, saya akan menyampaikan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dan saya sudah membuat di kelas 10, dan Bapak Ibu Guru nanti bisa mengikuti untuk langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi, murid-murid bercurah pendapat di situ. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi kalau di kelas, kita bisa menggunakan kertas tempel. Di situ kertas tempel yang kita bagikan kepada anak-anak, mereka tulis, dan kita boleh menggunakan media papan tulis untuk mereka menempelkan apa yang mereka yakini. Nanti setelah itu kita akan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas untuk mengganti kalau mana ada kalimat-kalimat yang bentuknya negatif. Jadi kita harus rubah menjadi kalimat positif. Jika contohnya, jangan berdiri di kelas atau koridor, kita mengubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi untuk pembentukan kelas ini, kita libatkan anak-anak untuk bercurah pendapat. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi Bapak Ibu Guru mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi selanjutnya kita ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan kelas tersebut. Jadi di sini kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke sekolah, keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita lakukan bersama-sama dengan murid untuk meninjau kembali daftar curah pendapat yang murid-murid kita sudah tulis. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berulang. Jadi sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Jadi bisa sekitar 3 sampai 7 keyakinan. Karena kalau sudah terlalu banyak akan sulit bagi warga sekolah atau siswa untuk mengingat. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut atau keyakinan kelas, termasuk guru dan semua warga murid. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau di sini ada dokumentasi yang saya buat di kelas, dan saya akan memberikan contoh di sini
untuk keyakinan kelas yang terbentuk. Jadi menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi bersama-sama dengan murid dan kita untuk membentuk keyakinan kelas ini. Saling menghargai dan menghormati. Toleransi. Menciptakan suasana kelas aman dan nyaman. Disiplin. Jadi ini keyakinan kelas yang dibentuk oleh kelas bersama dengan murid-murid dan Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini agar di kelas siswa tahu keyakinan kelasnya. Kalau misalkan mereka melakukan pelanggaran, mereka tahu tidak boleh seperti ini karena mereka sudah meyakini akan peraturan yang sudah dibuat bersama. Dan ini kita berharap agar motivasi yang muncul dari peserta didik kita adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Jadi sekian Bapak Ibu guru. Di sini saya telah merumuskan untuk disiplin positif kita, disiplin positif dalam sesi berbagi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Sekian Bapak Ibu guru, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Merlu Menta, siswa kelas 10E SMA Negeri 1 Tongpaso. Kami membuat keyakinan kelas bersama dengan Ibu Eva dan kami mengutarakan hal-hal baik untuk membuat kelas kami menjadi lebih nyaman yang akhirnya kami sepakati bersama dan kami berjanji untuk melakukannya sebagaimana mestinya dan akan mematuhinya, dan semoga yang kami buat dari keinginan dalam diri kami dapat terlaksana dengan baik karena sejauh ini kami bisa menyadari hal-hal baik lewat keyakinan kelas yang telah kami buat bersama dengan Ibu Eva, dan kelas kami terasa lebih nyaman dan juga aman, dan semoga akan terus berlanjut sampai ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yanti Gracewack, rekan kerja dari Ibu Eva Tirsamumu, calon guru penggerak Angkatan 7. Dengan diseminasi materi budaya positif di sekolah yang dibagikan oleh Ibu Eva Tirsamumu, saya bisa mendapatkan banyak hal-hal yang bisa menambah pemahaman dan wawasan saya sebagai seorang pendidik. Dari materi yang sudah Ibu Eva bagikan, saya bisa mengetahui ternyata di dalam saya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik, ada banyak hal yang harus saya terapkan lagi. Nah, antara lain, antara saya memberikan hukuman dan penghargaan kepada murid-murid saya. Nah, kadang ketika murid saya membuat suatu kesalahan, saya cenderung memberikan mereka hukuman. Akan tetapi dari sini saya belajar, ternyata saya harus menjadi seorang manajer yang bisa membawa murid-murid saya memiliki motivasi intrinsik, mengarahkan mereka apabila mereka sudah membuat kesalahan untuk bisa membuat suatu perubahan yang positif dari dalam diri sendiri tanpa membuat mereka merasa menjadi lebih bersalah dan bisa membawa mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saya berharap ke depannya dengan hal-hal baru yang saya pelajari di sini, saya juga bisa lebih menerapkan tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu merupakan hal-hal yang sudah disepakati oleh murid-murid saya. Ketika mereka membuat suatu kesalahan, mereka bisa kembali kepada keyakinan kelas yang sudah mereka terapkan bersama, karena itu sudah mereka sepakati bersama untuk mereka terapkan. Jadi dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama, mereka bisa membawa diri mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik untuk kemudian mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari menjadi seorang pengajar. Saya berharap kiranya melalui materi ini saya dan teman-teman guru saya bisa membawa murid-murid saya menjadi anak-anak yang memiliki karakter dan memiliki profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih.